Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai regresi linier, tapi kita akan membahas bagaimana cara menghitung error dari hasil prediksi. Sebelumnya kita sudah belajar regresi sederhana, kemudian kita juga sudah belajar regresi berganda dalam melakukan sebuah prediksi ya. Intinya dapat persamaan, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, tapi di sana hasil dari prediksi itu pasti menghasilkan error. Rumus error yang akan kita gunakan yaitu root mean square error atau RMSE. Ini memang biasa digunakan untuk menghitung hasil dari regresi linier. Kita pahami dulu konsepnya sebentar ya. Jadi RMSE merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi model regresi linear dengan mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Jadi proses hitungannya itu nanti RMSE dia mengkuadratkan error, di mana error itu kan hasil prediksi dikurang dengan observasi atau data faktual atau data nyata. Kemudian dibagi dengan jumlah data dan hasilnya nanti akan diakarkan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di Excel. Kemudian RMSE ini sebenarnya salah satu, bukan satu-satunya ya. Jadi ada metode lain untuk menghitung error seperti MAPE dan MAD. Ke depan kita akan membuat penjelasan untuk MAPE dan MAD. Oke, kita lanjut. Untuk rumus RMSE itu sendiri adalah akar, ini seperti yang tadi dijelaskan ya. Akar sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N ya, jadi tergantung datanya berapa. Kemudian Y itu adalah data faktual atau data observasi atau data aktual ya. Kemudian ini adalah Y untuk prediksi. Kemudian kita pangkatkan 2 dibagi dengan N, hasilnya kemudian nanti kita akan akarkan. Itulah hasil dari RMSE. Konsepnya RMSE gini, semakin kecil nilainya semakin menunjukkan akurasi yang semakin baik gitu. Berarti errornya sedikit gitu ya. 0 berarti yang terkecil itu 0, berarti semua datanya itu tidak ada yang error kalau 0 ya. Semakin kecil semakin baik. Kita lanjut aja ke contoh kasus. Saya punya data ini seperti ini. Oke, ini punya data menghitung error regresi menggunakan RMSE. Studi kasusnya prediksi tekanan darah sistoli menggunakan regresi linear berganda. Penjelasan untuk regresi bergandanya ada di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Karena kita tidak bahas itu lagi. Jadi dari hasil pencarian menggunakan regresi berganda, saya mendapatkan sebuah persamaan ya. Interceptnya dapat atau A atau konstanta 52,23. Kemudian variabel 1 atau koefisien X1 itu 1,3. Kemudian variabel 2 dapat 0,2. Kalau Anda bingung, sekali lagi saya bilang dari mana tiba-tiba muncul, ada di video saya sebelumnya ya. Dimana persamaan umum dari regresi berganda itu Y sama dengan A ditambah koefisien X1 dikali X1 kemudian koefisien X2 dikali X2. Sebenarnya di sini ada plus minus error. Oke, jadi karena errornya kita belum dapatkan, makanya kemarin ini kita hapus ya. Oke, nanti ini mau dicari errornya ini. Kemudian dari persamaan ini kemudian kita langsung masukkan nilainya, di mana A itu 52 ya. Nah, makanya di sini 52,23 sekian ditambah koefisien X1 berarti 1,36 ini ya. Oke, dikali dengan X1 itu persamaannya. Kemudian berikutnya untuk koefisien X2 itu 0,267 dari sini. Kemudian dikali dengan X2. Kita lanjut saja ke perhitungan RMSE-nya gitu ya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita terlebih dahulu mencari nilai prediksi yang disebut dengan Y aksen itu deh ya. Saya gunakan Y aksen gini ya. Oke, Y aksen itu menggunakan persamaan yang kita hasilkan tadi ini. Mari kita masukkan. Nanti X1-nya kita gunakan angka yang sesuai X1 di sini. Sedangkan X2 nanti kita gunakan angka yang X2 yang ada di sini. Sejajar ya. Kita masukkan rumus ini ke dalam pencarian nilai Y prediksi untuk data A sama dengan intercept ditambah dalam kurung koefisien X1 dikali dengan nilai X1 nya nih ya. Kita nyari data A nih, mau kita prediksi, ditambah koefisien X2
dikali dengan data X2 nya untuk data yang A ya. Kemudian kita enter nanti. Harusnya kalau data faktanya atau aktualnya itu 108. Jika usia X1 itu adalah 34, berat badannya 45, harusnya jawaban Y-nya adalah 108. Tetapi karena Y persamaan penemuan regresi ini pasti menghasilkan error, pasti nilainya tidak sama persis. Bisa jadi sama persis, bisa jadi dia bertambah sedikit atau kurang sedikit. Ini kita enter coba. Ya. Jadi Y prediksinya adalah 110. Mendekati memang kan 110 dengan 108, tapi tetap ada error sekitar 1,2 ya. Kalau kita perhatikan ya, ada selisih gitu ya. Begitupun untuk yang data B ya, kita cari berapa Y prediksi untuk data B ya. Caranya sama nih, saya permanenkan aja untuk intercept, kemudian koefisien X1 sama koefisien X2 nya kita permanenkan aja. Tinggal kita tarik ke bawah, dapatlah seluruh hasil prediksinya. Kalau kita perhatikan ya, di sini untuk data A itu lebih dia ya. Harusnya 108, prediksinya malah 110 gitu ya. Sedangkan kalau B dia justru prediksinya rendah di bawah ya. Harusnya 129, di sini 112. Seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, yang paling mendekati nih yang 174 dengan 173. Kemudian kita coba cari error untuk masing-masing data terlebih dahulu. Y dikurang Y aksen. Oke. Y-nya berarti ini, Y aksennya berarti ini. Sama dengan dikurang Y aksen. Ya, berarti error dari data pertama ini adalah minus 2,8 sekian. Bagaimana untuk yang berikutnya ya sama, kita tinggal kurangkan aja. Jadi ada yang negatif dan ada yang positif. Namun yang perlu kita pahami, min 2, sekian, 6, sekian, ada yang plus, ada yang minus. Itu adalah error untuk per satu-satu data. Sedangkan yang mau kita cari adalah global secara akumulasi ke 7 data ini. Berapa errornya? Jadi apakah nanti kita rata-ratakan, apakah nanti kita gunakan metode tertentu ya. Dalam hal ini kita menggunakan metode RMSE untuk melihat error ini secara global. Nah, ini kan satu-satu nih. Oke ya. Setelah dapat ini kita butuh, kalau dilihat dari rumus RMSE ya, coba kita perhatikan Y dikurang Y prediksi, kita sudah dapat nilainya ya kan. Nanti kita pangkatkan 2, kita butuh pangkat 2 berarti. Oke, dari dalam kurung Y dikurang Y aksen pangkat 2 ya. Sama dengan berarti kita ambil dari sini kan. Ya, tinggal dipangkatkan 2 saja. Pangkat 2. Oke, dapat nilainya, hasilnya jadi positif semua ini ya. Jadi positif semua, sudah dapat kita nilai dari YI dikurang YI aksen pangkat 2. Kemudian kita sigmakan, artinya kita jumlahkan, kita cari berapa totalnya. Sama dengan sum. Oke. Hasilnya adalah 299,068 ya. Baik, ini untuk sigmanya sudah kita dapatkan. Kemudian kita langsung saja nyari RMSE-nya. RMSE dari persamaan ini adalah sama dengan akar. Dalam Excel itu akar itu fungsinya kita gunakan SQRT. Dalam kurung total dari ya sigma data dimulai dari 1 ke data yang terakhir ya, berarti ada 7. Totalnya berarti ini, kemudian dikurang dengan N. N itu adalah jumlah data. Data kita ada 7 ya. Dibagi dengan 7. Bagi dengan 7, hasilnya adalah 6,53636. Itu untuk error RMSE-nya. Berarti sudah dapat errornya. Berarti jika kita kembali ke persamaan regresinya, maka di sini di persamaan kita ini ada penambahan persamaan, yaitu plus minus 6,53636. Nantinya pada saat kita melakukan prediksi, berapapun hasil dari persamaan Y ini, nanti itu akan berakhir dengan plus minus
6,5. Jadi bentuknya nanti kayak interval ring gitu ya, terendah dan terbesar dari sebuah hasil prediksi. Maksudnya gini, coba perhatikan, ini ada data H, ada H, kemudian datanya saya buat dulu 35, kemudian di sini misalnya 41 gitu misalnya 41. Kita mau prediksi ini. Pasien H, dia usianya 35, kemudian berat badannya 41 gitu ya. Kemudian berapa nilai Y prediksinya? Berapa nilai prediksinya? Berapa Y dari X1 X2 ini? Kita masukkan rumus ini. Hasilnya adalah sama dengan koefisien X1 dikali dengan datanya, kemudian ditambah koefisien X2 dikali dengan X2 nya gitu ya. Oke, plus minus errornya dimasukkan nggak? Tidak, nanti ya. Hasil prediksinya kan 111 nih, berarti Y prediksinya untuk H, berarti H nilai Y nya sama dengan 111,132 lebih kurang begitu ya, plus minus 6,53. 636. Jadi inilah nilai prediksi dari sebuah persamaan linear berganda setelah diketahui errornya berapa. Maksudnya gimana nih Pak? Kok bisa plus minus? Maksudnya nilainya sebenarnya berapa? Berarti nilainya tuh ada range. Yang terkecil, dari yang terkecil ya, dia antara 111,132 dikurang. Pertama kita cari minusnya dulu. Kita kurang dulu 6,53636, yaitu untuk nilai terendahnya. Kemudian untuk nilai tertingginya, nilai tertinggi dari prediksi ini adalah sama dengan 111,132 ditambah 6,53636 ya. Berarti ringnya adalah antara 100, hasil prediksinya adalah 104 sampai dengan 117 gitu. Jadi selama masih dalam angka 104 sampai 117 itu berarti masih benar prediksinya gitu ya. Berarti di antara itu, dan angka 111 adalah angka tengah dari prediksi itu sendiri. Demikian rumus untuk RMSE dan contoh penggunaannya. Semoga bermanfaat. Salam calon wisudawan.